Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Video kali ini saya bakal bahas ya, ada tiga altcoin ya, let's say tiga koin yang dipilih atau yang lagi gencarnya dikumpulkan oleh atau para investor besar ya. Ini patut diperhatikan sebagai referensi ya. Jadi teman-teman bisa dior lebih dahulu ya. Tapi kalau saya lihat tiga koin ini terpercaya ya, kira-kira seperti itu kurang lebih. Tapi sebelum saya bahas ya lebih lanjut, saya akan bahas kita update market dulu teman-teman ya. Jadi di sini Bitcoin masih melempem lah ya kalau kita lihat ya. Masih fluktuatif dan tidak terlalu agresif seperti biasa. Karena kemarin sempat di 123.000 dolar, setelah itu dia koreksi lagi ya. Per video ini saya buat di 117 ribuan dolar ya. Yang dimana per 7 hari ini masih positif di 0,83% teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, ini market ya volatile banget ya. Apalagi kalau kita lihat untuk saat ini Fear and Greed Index saja ya, ini menunjukkan penurunan sekarang di poin 57 ya. Dan kalau kita lihat untuk overall market cap kripto di sini terjadi koreksi kurang lebih 0,83% ya. Kalau kita lihat tinggal di 3,97 triliun dolar ya. Untuk sektor meme coin pun ya, kalau kita update di sini ya, ini terjadi dampak selama 7 hari ini ya, masih minus teman-teman ya. Apalagi kalau kita lihat di Pengu ya, ini minusnya di atas 10%, tepatnya 13,87% ya. Oke, tiga altcoin yang dikumpulkan atau yang ditarget selalu oleh Well ketika posisi market seperti ini kita akan bahas ya. Di sini teman-teman ada tiga altcoin incaran crypto Well untuk potensi cuan di pekan ini, let's say untuk di minggu ini ya. Atau kalau kita berbicara long term untuk di this month teman-teman ya, mari kita berbicara terkait bulan Agustus ya. Nah, di sini tiga koin ini teman-teman setelah saya lihat adalah Ethereum ya. Kedua yang mencengangkan adalah Pepcoin ya, dan ketiga ini ada Mantel atau MNT. Ini native dari Bybit kalau saya nggak salah teman-teman. Tapi kita lihat apakah ada alasan-alasan tertentu mereka nyerok ya tiga altcoin ini. Kalau kita berbicara Ethereum ya, ini sudah pasti ya selalu jadi incaran teman-teman ya. Bahkan di bull pun ya, atau di apa ya, di tengah kenaikannya kemarin ya sekitar hampir 10% ya, Ethereum itu masih diburu oleh whale ya atau investor besar, yang dimana kita tahu ya kalau kita lihat dalam 7 hari ini saja ya, sangat signifikan Ethereum itu sudah naik 11,37% ya, kira-kira gitu. Tepat harganya sekarang sudah tinggi di 4.473 dolar. Kalau kita lihat dalam satu bulan ini ya, dalam 2 bulan ini kenaikan Ethereum itu sudah 100%, karena di 2 bulan kemarin kalau nggak salah mainnya di 2.200 sampai 2.400 ya. Nah, bagaimana dengan Pepcoin ya? Kalau kita lihat Pepcoin di sini teman-teman, Memecoin berbasis oleh Pep ya, ada altcoin lain yang dibeli CryptoWell pekan ini, dan menurut data dari on-chain ya, Nansen namanya, dia mengumumkan kenaikan 1,36% dalam hal kepemilikan di kalangan wallet bernilai tinggi ya, yang memegang koin Pep ini atau Pepcoin ini senilai dari 1 juta dolar, lebih dari 1 juta dolar. Jadi ada peningkatan kepemilikan dari investor besar atau well. Nah, ini teman-teman sangat potensi banget ya. Karena kenapa? Karena harga Pepcoin ini ya, kalau kita lihat sekarang ada di posisi 30. Ini potensinya tinggi banget. Kenapa? Ya karena dia bisa dibilang sudah CTO juga ya, sudah coin takeover ya, atau project takeover ya, community takeover ya. Terus harganya itu masih sangat-sangat murah ya. Jadi orang tuh nggak takut ya, nggak takut didam oleh developernya, nggak takut didam oleh apa namanya, timnya ya, karena sudah CTO ya. Itu kenapa sangat-sangat potensi untuk Pepcoin. Kalau kita lihat ya di sektor memecoin ya, dia tidak pernah turun dari posisi ketiganya. Padahal ya kalau dibilang 1 2 Dogecoin dan Shiba Inu, Pepcoin ini baru ya.
ya. Ini baru dibandingkan Shiba dan Dogecoin, tetapi dia tetap kuat bertahan di posisi 3 di sektor meme coin. Apalagi kalau kita lihat untuk market cap-nya ini sangat jauh kalau kita bilang bisa disalip oleh Pengu ya. Di sini 4,5 lah ya, hampir 4,6 miliar dolar ya, kira-kira gitu. Bagaimana nanti kalau seandainya ya, mungkin ini yang diantisipasi well. Bagaimana nanti kalau seandainya Pepcoin ini market cap-nya melebihi Shiba Inu ataupun seperti Dogecoin, otomatis harganya akan bermain di ratusan rupiah ya, kira-kira gitu. Itu mungkin yang menjadi pertimbangan para whale kenapa mau masuk dan beli besar-besaran untuk koin ini. Jadi kalau kita lihat dari Ethereum ya teman-teman ya, dari Ethereum dan Pepcoin ya, ini alasannya cukup jelas ya kenapa whale atau investor besar ya kripto ya berani masuk ke kedua koin ini. Nah, di sini ketika tren akumulasi seperti ini muncul di kalangan investor ya, hal itu menandakan meningkatnya keyakinan akan potensi jangka pendek aset tersebut. Nah, perlu diperhatikan juga mereka di sini kebanyakan main short term ya atau jangka pendek ya. Kalau kita lihat untuk di chart ini ya, ini sudah pembalikan tren ya. Jadi mereka sudah yakin wah ini tren naik karena sempat terjadi sideways ya di 5 candle ini 1 2 3 4 5, sehingga mereka memutuskan wah ini pembalikan tren dan mereka mulai masuk. Sebenarnya pembalikan tren itu sudah terjadi di sini ya. Di candle yang ini dan candle yang ini. Ini sudah terjadi pembalikan tren. Itu kenapa di sini orang ragu terjadi candle merah ya dan well gas terus selama 4 hari berturut-turut ya, kira-kira gitu sampai di harga tinggi kemarin ya. Dan ingat ini long term. That's why kalau kita lihat ini terjadi koreksi untuk Pepcoin ya di 7 hari terakhir ya. 7,33% ini mereka sudah buang barang. Kenapa? Karena ini mereka prepare-nya untuk short term ya atau jangka pendek. Itulah well. Tapi kalau kita berbicara di data on chain-nya ya, PP ini masih banyak sekali ya yang hold dengan jumlah yang sangat-sangat fantastis. Kira-kira gitu. Oke, selanjutnya teman-teman ya kita mantel atau MNT ini perlu kalian perhatikan juga karena dulu teman-teman kalau kalian tahu ya, kalau saya nggak salah BitDAO ya itu dulu adalah native token dari Bybit. Saat ini mereka pakai MNT ini atau mantel ini ya. Jadi sangat-sangat masuk akal ya, sangat-sangat apa namanya, ada potensi ya project ini bisa naik ya karena native token ya atau token tuan rumah dari Bybit, kira-kira seperti itu. Nah, di rally mingguan 52% ya telah membuatnya masuk ke radar well ya. Jadi kecium lah ya ini punya potensi dan data on chain menguak well yang memegang antara 1 juta sampai 10 juta token telah mengakumulasi 2,39 juta MNT selama sepekan terakhir. Nah, di sini kalau kita lihat sekelompok ini ya kini memegang 20 juta MNT ya, menandai saldo tertinggi mereka dalam sebulan terakhir. Nah, jika akumulasi oleh well semakin intensif ya, harga MNT ini bisa rally menuju 1,1496 ya. Ini tinggi ya, tinggi banget menurut saya karena dulu saya sempat punya MNT ini ya, awal-awal dia di list ya. Waktu itu menjadi native token. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk 3 koin ini ya dari MNT, Pepcoin dan Ethereum ini sangat-sangat potensi teman-teman ya. Sangat-sangat potensi dan bisa dibilang artikel kali ini ya masuk dalam kategori follow the well ya. Kira-kira seperti itu. Tetapi ya selalu saya katakan ke teman-teman semuanya, kalau kita mau follow the well atau kita mau bermain aman, yang pertama kita perhatikan adalah newsnya. Kalau sudah positif, kalian tinggal cek untuk Fear and Greed Index. Kalau Fear and Greed Index ini menguat ya, itu sudah masuk tahap di mana kalian bisa meyakini dengan news tersebut. Kedua, kita lihat Bitcoin domination ya. Bitcoin domination sangat tinggi, selalu pasti di atas 60%. Oh, sorry, ini saat ini koreksi ya, Bitcoin domination di 58,9. Let's say 60%. Kalau Bitcoin domination tetap kuat, apalagi Bitcoin terjadi kenaikan 1-3% dan kemudian kalau kita lihat saat Fear and Greed Index ini menguat, kemungkinan besar segala news dan keyakinan kalian itu bisa terjadi ya. Saya pastikan seperti itu karena market dan kondisi pasar ya menunjang ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ada juga yang berita bagus tapi Bitcoin ngedam ya. Ya nggak jadi naik ya karena Bitcoin domination itu sangat-sangat penting. Kira-kira seperti itu. Kalau kalian punya pendapat lain ataupun kalian punya analisa lain, boleh kalian tinggalin di kolom deskripsi teman-teman ya, bebas ya.
Dan video sampai di sini, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.